Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Risma. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya mengolah data SEM menggunakan software Imagy. Nah, seperti pada video sebelumnya, kita tambahkan terlebih dahulu data yang ingin kita analisis. Nah, berbeda dengan data yang kita analisis di video sebelumnya, pada video kali ini terlihat bahwa partikel-partikel yang terdapat pada gambar ini cukup beraturan, jadi kita bisa menggunakan cara cepatnya, tidak manual seperti pada video kemarin. Perlu kita perhatikan tipe dari gambar yang ingin kita analisis. Di sini kan tipenya masih RGB. Supaya nantinya bisa dianalisis, kita harus ubah tipenya menjadi 8 bit. Kita klik image, lalu klik tipe, kita ubah menjadi 8 bit. Nah, sudah terubah ya. Setelah itu, kita juga harus mengkalibrasi, karena kan di sini satuannya pixel pada image ini, sedangkan pada data yang kita peroleh satuannya itu 2 mikrometer. Seperti biasa, kita zoom terlebih dahulu dan kita lakukan kalibrasi. Setelah itu, kita klik Analysis, Set Scale, kemudian kita ubah dari 0 menjadi 2000 nanometer. Di sini kita satuannya pakai nano ya, tidak pakai mikro. Kita klik OK. Nah, dapat terlihat pada daerah yang sudah saya tandai ini kan satuannya sudah terkalibrasi ya menjadi nanometer. Terdapat perbedaan antara cara cepat dengan cara manual. Untuk cara cepat, kita harus berikan di mana area yang ingin kita analisis. Nah, setelah itu kita klik duplikat. Kita klik OK. Sekarang kita fokus pada daerah yang sudah kita duplikat. Kita bisa hilangkan terlebih dahulu data aslinya. Supaya kan di sini terlihat ya bahwasanya warnanya itu tidak merata, ada yang cukup terang, ada juga yang memang sedikit gelap. Maka dari itu kita bisa meratakan warnanya dengan klik proses, kemudian klik FFT dan bandpass filter. Kita klik OK. Nah, terlihat kan HDR-nya itu lebih tinggi, jadi terlihat kayak ukuran-ukurannya itu lebih tajam. Setelah itu, kita mulai dengan mengklik image, kemudian adjust, dan threshold. Di sini terlihat bahwasanya partikel-partikel ini kan menyatu ya. Nah, ketika ada partikel-partikel yang menyatu seperti ini, nantinya dapat mempengaruhi perhitungan atau analisisnya. Karena kan bisa jadi yang tadinya ini seharusnya 2 partikel, malah dihitungnya menjadi 1 partikel. Maka dari itu kita harus mengubah supaya si partikelnya itu menjadi terpisah. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita klik apply. Setelah itu, kita klik analisis. Kita klik analisis partikel untuk mengetahui data-data yang ada pada gambar yang kita analisis. Nah, untuk size-nya kita gunakan 0 infinity dengan show-nya itu outlines. Untuk yang di checklist itu cukup display result aja. Oke. Nah, di sini terlihat kan bahwasannya ada banyak sekali data dan di sini juga sudah terdapat angka-angkanya. Untuk mengetahui datanya, di sini sudah terdapat data-datanya. Nah,
Jadi ini data-data yang kita sudah peroleh dari partikel yang sudah kita analisis tadi. Untuk data-data ini, kita bisa simpan ataupun kita bisa mengkopinya ke Excel. Kita copy saja, kemudian kita pindahkan ke Excel. Kita perbesar sedikit. Di sini tadi itu namanya label. Ini adalah areanya. Ini min-nya. Ini minimal dan ini maksimum. Nah, di sini kan kita sudah memiliki data luas dari partikelnya. Karena kan partikelnya itu tadi lingkaran, maka dari itu luasnya ini adalah luas lingkaran. Di sini kan kita memerlukan data diameter ya untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Cari terlebih dahulu nilai dari R kuadratnya. Nah, R kuadrat ini rumusnya adalah area dibagi dengan pi, kurung buka, kurung tutup. Oke. Cari nilai jari-jarinya, berarti kan itu akar dari R kuadrat kan, berarti pakai rumus SQ. Nah, ini SQRT. Ini datanya, kurung tutup. Nah, setelah kita mendapatkan nilai jari-jarinya, tentu saja kita bisa mendapatkan nilai diameternya. Dengan cara diameter itu kan 2 kali dari jari-jari. Nah, setelah kita menghitung berapa diameter pada setiap partikel yang sudah kita analisis, kita bisa menyalin data diameter ini ke aplikasi Origin untuk dibuat histogramnya. Kita salin data dari Excel tadi ke Origin. Dikarenakan ini nilainya cukup besar, jadi kita perbesar ukuran kolomnya. Name itu adalah tadi diameter. Untuk unitnya adalah nanometer. Untuk membuat histogramnya, kita cukup memblok kolom ini, kemudian kita klik plot. Nah, di sini kita pilih histogram. Kita ubah nama di sumbu Y-nya adalah frekuensi, dan di sumbu X-nya sudah diameter. Kita langsung klik kanan, go to bin worksheet. Nah, kita blok kolom yang bins yang kita blok kolom yang BY ini, kemudian kita buat scatternya. Setelah itu, di sini kan sudah terdapat grafik baru ya. Kita analisis dengan klik analisis, kemudian klik fix, kemudian klik multiply dan open di. Kita klik OK. Nah, di sini kita double klik fix yang paling atas. Kita klik fit. Kita klik OK. Nah, di sini muncul data-data dari hasil analisis grafik tadi ya. Bisa dilihat bahwa nilai regresinya itu mendekati 1, yaitu sebesar 0,97251. Kita kembali lagi ke grafik ini. Nah, kita coba atur-atur supaya posisinya itu lebih
bagus gitu ya. Kita klik view, kemudian klik frame. Setelah itu kita ganti sumbu Y-nya menjadi frekuensi dan sumbu X-nya adalah diameter. Dapat dilihat di sini bahwa grafik ini tidak dimulai dari nol, jadi kita harus menggantinya terlebih dahulu dengan mengklik salah satu sumbu, baik itu sumbu X maupun sumbu Y. Kita ubah from-nya menjadi ke 0. Kita klik OK. Tadi kan kita sudah membuat histogram. Nah, kita gabungkan dengan grafik ini dengan cara kita klik salah satu scatternya, kemudian klik kanan, dan klik change plot to column. Di sini dapat terlihat bahwa terdapat nilai XC dan nilai W. Nilai XC ini merupakan distribusi ukuran partikelnya yang nantinya dengan nilai XC dan W ini kita dapat menentukan polydispersity-nya, yaitu keberagaman ukuran partikelnya. Kita langsung hitung saja. Untuk menentukan nilai polydispersity-nya, kita memerlukan data standar defisiasinya. Jadi kita menghitung dulu nilai standar defisiasinya. Didapatkan nilainya itu adalah 925,1 nanometer. Nah, setelah itu kita bagi dengan nilai XC-nya, yaitu 8042 nanometer, sehingga didapatkan polydispersity-nya itu 11,5%. Polydispersity ini merupakan keberagaman ukuran sampel. Jadi, pada data yang kita analisis, didapatkan persentase keberagaman ukuran sampelnya itu atau ukuran partikelnya itu sebesar 11,5%. Hal itu berarti terdapat banyak sekali partikel-partikel yang memiliki ukuran yang sama, yaitu sekitar 88,49%. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.